Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. selamat bertemu lagi dengan kami Semantika Ceria Expos pada episode Sekolah Sehat. Ya, kami pada saat ini mengundang narasumber yang pada episode sebelumnya mengupas layang pandang SMA Negeri 3 Kuningan. Sekarang beliau Pak Haji Datam akan mengupas lebih dalam tentang Sekolah Sehat atau UKS yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kuningan, karena beliau dulu pelaku utamanya banyak nih. Salah satu pelaku utama pada bidang UKS dulu Pak Haji Datam. Mungkin nanti akan lebih detail lagi kalau ada detailnya, mengundang bintang tamu atau narasumber yang berbeda begitu. Tentunya juga pelaku asli, pelaku utama pada bidang itu begitu. Nah, baiklah pemirsa, kita mulai saja dengan episode pagi ini, yaitu Sekolah Sehat di SMA Negeri 3 Kuningan sebagai penunjang prestasi akademik gitu. Selamat pagi Pak Haji Datam. Pagi Pak Awan. Bertemu lagi di episode yang sekarang nih. Iya, sama-sama. Ya, pada episode sebelumnya Pak Haji menjelaskan atau mengungkap selayang pandang SMA Negeri 3 Kuningan. Di dalamnya ada perkembangan yang luar biasa, yaitu tentang sekolah sehat. Mungkin bisa diawali dengan apa itu sekolah sehat yang lebih dalam tentunya ya. Kalau dulu kan sepintas saja. Iya. Nah, bagaimana pelaksanaannya atau siapa yang terlibat? Ya, silakan diawali dari mana saja. Pak Ideta bisa mengungkapkan tentang implementasi sekolah sehat di SMA Negeri 3 Kuningan sebagai penunjang akademik, Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya di mana saja berada, juga host yang baik mengundang saya yang kedua kalinya. Tentunya terpanggil hati saya untuk bisa berbagi tentang Sekolah Sehat SMA 3 Kuningan. Tentunya dari berbagai sisi, Pak. Kalau Trias UKS ada 3 sisi. Kalau dikembangkan bisa menjadi 6 sisi, bisa menjadi 18 sisi, tergantung pengembangannya. Tentu saya akan mengambil satu sisi saja, karena pelaku empiris berkaitan dengan kerja kolektif, kerja kolaboratif sebagai sebuah lembaga, bahkan juga kita bersinergis dengan pihak terkait di luar sana, karena UKS itu kan terdiri dari beberapa lembaga yang menangani. Tidak bisa kita mengakui bahwa itu adalah hasil kita sendiri. Saya juga ditemani banyak teman-teman sebagai pelaku empiris yang bisa mungkin mengkritisi apa yang saya sampaikan nanti apabila ada hal-hal yang tidak tepat, atau juga mungkin bisa tambah sulam, menambah yang belum bisa disampaikan. Jadi saya di sini hanya satu sisi. Mohon izin pada teman-teman semuanya, tentunya sekolah sehat yang sudah bukan rahasia lagi, Pak, karena sekolah sehat itu didambakan sebenarnya oleh semua sekolah, dan orang tua siswa atau animo masyarakat akan akan meminta untuk bisa memposisikan anaknya bersekolah di sekolah sehat, Pak. Jadi sekolah sehat itu ya sekolah yang sehat, Pak. Sehat lahir dan batin. Tentunya pemerintah menggulirkan sekolah sehat atau UKS itu tidak tiba-tiba, tidak asal jadi. Tentunya ada dasar pemikiran yang kuat, ada latar belakang yang kuat. Nah, yang paling yang paling penting pegangan bagi sekolah itu dasar hukum pelaksanaan sekolah sehat. Itu dari mana tuh program sekolah sehat? Didasarkannya kepada yang mana gitu, kepada dasar apa gitu? Iya, betul Pak, bahwa sebuah lembaga itu bergerak, tentunya tidak bisa kita membawa perahu ini tanpa arah dan tanpa tujuan. Harus ada payung hukumnya, harus ada koridornya. Walaupun kebutuhan kesehatan itu tanpa didasari oleh undang-undang atau aturan, memiliki hak-hak pribadi untuk membangun itu. Tapi sebuah lembaga berbeda, Pak, dengan pribadi tentunya. Maka kita akan dipayungi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu payung hukumnya sebuah lembaga pendidikan. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan. Dan juga peraturan bersama 4 menteri kalau UKS itu. Jadi ada Menteri Pendidikan Nasional, ada Menteri Kesehatan jelas, maka kerja kolaboratif ini juga
menyertakan puskes, dinkes, tergantung level tingkat apakah tingkat kabupaten atau tingkat puskes terdekat dengan sekolah tersebut. Kemudian juga ada Menteri Agama. Menteri Agama lebih banyak menggerakkan persekolahan di madrasah. Makanya disebutnya UKSM. Jadi UKS sekolah dan madrasah, UKSM. Kemudian juga ada Mendagri, karena di dalamnya kita melibatkan pemerintah daerah, Pak. TPUKS kabupaten itu di bawah Persekda. Maka apabila ini gerakan ini diklaim bahwa SMA 3 sebagai sekolah sehat itu milik SMA 3, itu sebenarnya tidak benar. Karena pekerjaan itu dinilai dari mulai TPUKS kabupaten, kemudian Dinkes dan semua lembaga terkait termasuk Kemenag, termasuk SMA 3 itu sendiri. Kita adalah objeknya yang menjadi atau yang harus berusaha untuk menciptakan iklim tersebut, Pak. Ya, itu dari dasar hukum, dari pegangan ya aturan. Artinya program UKAS itu digerakkan atau diprogramkan dengan SKB 4 Menteri, ya, 4 Menteri ya. Karena 4 komponen itu ada ya sampai ke bawah seperti itu. Nah, ketika SMA Negeri 3 Kuningan melaksanakan program UKS, tentunya ada tujuan khusus, tujuan intern SMA 3. Mengapa? Apa tujuannya gitu, bukan mengapa. Apa tujuannya SMA Negeri 3 Kuningan itu melaksanakan atau mengimplementasikan program UKS? Ya, terima kasih, Pak. Aduh, saya harus mengingat sebenarnya memang tujuan utama sebuah lembaga pendidikan itu adalah meningkatkan mutu pendidikan ya, Pak. Meningkatkan outcome yang baik, dari input yang jelek juga harus tetap baik. Tapi dalam proses peningkatan kualitas mutu pendidikan tentunya harus ditunjang dengan fasilitas yang ada. Fasilitas itu diantaranya ya kita harus meningkatkan perilaku hidup bersih. Jadi kalau suasana bersih, belajarnya nyaman, hasilnya bagus. Mungkin kesana lah. Kemudian kalau suasananya bersih, orangnya terimplikasi sehat lahir, sehat batin, mengajarnya bagus, belajarnya bagus, prestasinya juga bagus. Jadi kesana. Jadi UKS hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dari prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan harmonis peserta didik di dalamnya. Ya. Gitu, Pak. Saya keluar dulu sebentar. Jadi pemirsa, ketika SMA Negeri 3 Kuningan tahun 2015 sudah menggulirkan program sekolah sehat, dan sekarang rame-rame masa pandemi, sekolah itu harus melaksanakan protokol kesehatan. Sebetulnya SMA 3 sudah sejak dulu melaksanakan itu ya. Sudah. Cuci tangan pakai sabun, namanya CTPS, cuci tangan pakai sabun sejak dulu itu. Wastafel itu ya, beberapa kan sudah ada gitu kan. Hidup bersih, pola hidup bersih, PHBS sudah gitu kan. Sekarang kan digulirkan dengan keras tuh dalam masa pandemi. Jadi SMA 3 sudah biasa ya, sudah enjoy. Jadi tujuan itu dulu di konsep, kemudian tercapainya ke sini gitu kan, baik itu prestasi ataupun pembudayaan. Dalam pelaksanaan itu tentunya ada prinsip ya, SMA 3 punya prinsip nih. Prinsip apa yang dipakai SMA 3 dalam implementasi UKS atau sekolah sehat? Prinsip yang digunakan SMA 3 supaya menjadi sekolah sehat tentunya terfokus pada usaha bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal. Yang normal itu artinya tidak sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Itu pada intinya prinsip seperti itu. Hal itu ditandai dengan situasi yang bersih, yang indah, kemudian yang tertib dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin setiap warganya. Dengan begitu tentunya sekolah sehat memungkinkan setiap warganya dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, maksimal, kemudian berdaya guna, dan akhirnya apabila memang kerja itu optimal dan didukung dengan fasilitas sekolah sehat, prestasi, Pak. Ujung-ujungnya prestasi ya. Ya, makanya siapa yang tidak bangga begitu apabila prestasi anaknya bagus, maka masuklah sekolah sehat. Awalnya ke sana dulu mungkin, Pak. Ya, sekolah sehat sebagai penunjang prestasi siswa, baik akademik ataupun non akademik. Tadi dikatakan
ada 4 lembaga, Iya. ya Mendiknas waktu itu Mendiknas, Iya, sekarang iya. Mendikbud, kemudian Kemendagri, Kemenkes, dan Kemenag. Iya. Nah, 4 lembaga itu perannya apa dalam hal pembinaan UKS? Iya. Yang dirasakan oleh kita sebagai fakta empiris terjadinya sebuah kerja kolektif untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru mengarahkan bahwa pada intinya proses pembelajaran juga harus menyertakan tentang pembelajaran bagaimana hidup sehat itu. Sebab tidak mungkin bisa belajar dengan baik apabila kita tidak dalam situasi kondisi yang sehat, baik jasmani maupun rohani, tidak akan tercapai lah itu. Kemudian Kementerian Pendidikan itu pula menyarankan bahwa kita harus memasukkan dalam konteks pembelajaran konten-konten yang berkaitan dengan UKS, Pak. Siswa itu harus tahu tentang apa itu kesehatan, apa manfaat obat dan sebagainya. Maka di Trias UKS kan ada pendidikan kesehatan. Sebenarnya kalau dipisah-pisah itu jadi berbeda. Tapi dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya itu merupakan sebuah include dalam sebuah pembelajaran. Kemudian untuk Kementerian Kesehatan jelas Pak bahwa Kementerian Kesehatan itu yang menggiring atau yang membawa tentang ilmu-ilmu kesehatan, seolah-olah bahwa pembelajaran itu tidak terpaku pada kurikulum yang ada, tapi ilmu-ilmu kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan penanganan kebutuhan pribadi atau pertolongan pertama atau pemanfaatan alam dari tumbuh-tumbuhan, itu Kementerian Kesehatan menyarankan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan Kementerian Agama justru menggerakkan pas sekolah-sekolah yang berbasis agama, karena ini sifatnya kesehatan itu bukan untuk sekolah formal saja, tapi sekolah-sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Agama, ya di sana Kementerian Agama juga ikut, jadi memiliki kesetaraan yang sama. Lalu berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri ya jelas bahwa kerja kolektif UKS di persekolahan kalau tidak didukung oleh Kementerian Dalam Negeri yang berada di daerah statusnya pemerintah daerah, kita tidak akan bisa mencapai titik yang maksimal. Karena waktu itu saya ingat Pak, Sekda itu mengumpulkan berbagai kepala dinas instansi, bantulah SMA 3. Tapi itu ketika kita sudah memberitahukan bahwa kita sudah terpilih menjadi kandidat utusan Kabupaten Kuningan menuju provinsi. Kita diberi pembinaan, diberikan arahan, termasuk di spot dari sisi yang lain, termasuk sisi finansial, tapi berupa barang. Jadi kalau mungkin kita memerlukan sound system misalnya, kalau kita bisa bernegosiasi kebutuhan penambahan WC itu pemerintah daerah. Ya. Kalau saya simpulkan juga tadi ada kementerian di luar Kemendiknas, Kemendag. Iya. Mungkin juga Kemendag itu bisa membantu sekolah yang dibawa Kemendikbud itu dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain, dari agamanya misalnya bagaimana kebersihan. Sebagian dari iman. Ya, kebersihan musola gitu kan. Bagaimana misalnya kayak kalau tadi kan Kemendag dilibatkan ya. Betul. Bagaimana menata alat sholat yang rapi, yang bersih gitu kan, yang baik ditata sehingga ada pakaian atau ada tempat atau ada sarana yang bisa dipakai berulang oleh orang lain tetap terjaga bersih gitu kan. Betul, saya masih ingat waktu itu musola kita dicek oleh pembina karena sudah jadi pembina ya, dari tim penilai provinsi jadi pembina waktu itu. Ini mana kekurangan yang ada itu ditunjukkan, mana ini struktur organisasinya, bagaimana pemasangan informasi keagamaannya, bagaimana penyusunan administrasi pembukuan di DKM-nya. Ternyata memang benar Pak, dari Kementerian Agama itu itu sisi keagamaan. Kami memanggil dari Kementerian Agama Kabupaten Kuningan juga waktu itu diminta ada yang hadir Pak Yusron Holid waktu itu. Saya masih ingat. Ya jadi ada perannya, jadi ada perannya. Ya SMA 3 dibina oleh 4 lembaga tadi mungkin ya. Jadi pernah dibina oleh 4 lembaga tadi yang terintegrasi dalam sekolah sehat ya. Nah kemudian ketika pelaksanaan UKS di SMA 3 berjalan atau ketika pelaksanaan UKS di SMA 3 itu ada pengembangan,
mungkin perlu, mungkin ya ini memungkinkan, sangat memungkinkan atau sangat dimungkinkan perlu adanya pengawasan. Betul. Nah itu siapa yang mengawasi, mengontrol pelaksanaan UKS di SMA 3 pada waktu itu ya, sampai sekarang maksudnya begitu. Memang Pak, pelaksanaan UKS kan tidak hanya dibutuhkan sebatas sampai lomba. Tentunya sebelum lomba juga kebutuhan sekolah sehat seperti yang saya gambarkan memang perlu ada. Jadi kalau ada perencanaan, ada pelaksanaan, ya jelas memang harus ada pengawasan. Ini setelah kita memiliki kesadaran yang dibangun oleh pimpinan, oleh kepala sekolah, memang di instansi internal itu kepala sekolah, motor penggerak pengawasan itu kepala sekolah. Ada debu di di kusen-kusen jendela itu harus diperlihatkan kepada OB untuk bisa dibersihkan. Kegiatan-kegiatan di WC, kemudian tanaman-tanaman yang kering. Tapi juga bukan guru tidak peduli, justru pas sekolah. Kemudian ada guru juga, guru yang dibangun komitmen, yang memiliki kepedulian, diberikan kepercayaan untuk menjadi pengawasan. Di samping itu pula juga guru UKS. Karena guru UKS bagian daripada yang memegang semua dokumen yang ada di sekolah, tentunya tentang UKS, tentang sekolah sehat, termasuk memberikan layanan kepada masyarakat sekolah, terutama layanan terhadap siswa. Itu kalau di sekolah. Tapi kalau eksternalnya sebenarnya puskesmas, kita mendapatkan dari puskesmas terdekat itu harus memberikan pengawasan terhadap SMA Negeri 3 Kuningan, baik dari kebersihan airnya, mungkin dari kebersihan kantinnya, standarisasi legalitas makanan yang dijualnya, termasuk Dinkes, Dinas Kesehatan sudah banyak memberikan kontribusi pelatihan bagaimana memberikan layanan terhadap siswa bagi para pelayan, bagaimana memberikan penyajian makanan-makanan yang boleh dijual dan tidak boleh dijual, itu dari Dinkes, sehingga kita mendapat sertifikat waktu itu. Jadi ada internalnya, ada eksternalnya. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, di SMA 3 itu ada lokalisasi ya, lokalisasi. Iya betul. Lokalisasi kantin ya. Iya. Jadi kantin itu dipisahkan dari lokasi lain, dikhususkan, sehingga kantin itu namanya kantin sehat. Tuh. Nah, kantin sehat. Iya. Nah, bagaimana pengawasan kantin sehat itu agar sehat makanannya dan bergizi, sehat tempatnya, dan sehat semua pihak yang berkunjung ke kantin. Itu bagaimana tuh pembinaannya itu Pak? Pengawasannya gitu kan. Pemirsa, ini penting sekali nih. SMA Negeri 3 Kuningan punya kantin sehat yang lokalnya itu spesial gitu kan. Saya sebut tadi lokalisasi itu artinya dilokalkan, ditempatkan di tempat yang khusus. Itu seperti apa itu Pak? Ya betul Pak. Tadi dari sisi persiapan kantin itu juga diberikan arahan, masukan, diklat, kemudian sertifikat tentang kantin sehat, larangan dan anjuran makanan apa yang harus dijual, itu dari Dinkes. Tapi di SMA 3 sendiri juga secara internal kita membentuk divisi pengawasan kantin Pak sebenarnya. Jadi divisi pengawasan kantin itu memang bertugas ya mengawasi kantin dari sisi apa yang diharuskan dan apa yang dilarang, harus tetap terjaga. Jangan sampai ada pelayan kantin yang kategori dalam nakal lah gitu, yang dijualnya juga bertentangan dengan apa yang diharuskan. Tapi di sini juga pengelola kantinnya juga insya Allah Pak, insya Allah bisa menjadi pengawas internal itu sendiri. Mereka tidak mau menjual yang diminta oleh siswa yang tidak diharuskan. Mereka akan patuh pada aturan sekolah, penjamahnya juga. Jadi dengan demikian kita kerjasama antara divisi pengawas kantin atau pengawas kantin dengan pengelola kantin termasuk warga semuanya. Nah, yang belum dibahas Pak, lokalisasi kantin itu. Itu apakah kantin itu tempat yang tersisa? Sehingga tergambar kantin itu di tempat yang tersisa gitu. Atau ini di tempat yang seperti apa? Khusus seperti apa gitu. Karena dalam tanda petik ini lokalnya berbeda gitu kan. Betul Pak, lokasi kantin itu memang kita dibuat khusus buat kantin sekolah. Kantin sekolah yang representatif. Artinya mereka diberikan batas penyekat lapak Pak. Dan setiap lapak itu difasilitasi wastafel, pencuci tangan, pencuci wadah atau makanan. Juga di sana lokasi kantinnya terpisah dari bangunan sekolah, tetapi mudah diakses dari setiap jurusan. Dan siswa memang diharapkan tidak berjubel dalam satu titik tempat yang
disediakan. Walaupun memang anak nyaman Pak, representatif, bisa melihat keluar arah kanan, arah belakang, arah depan. Tapi kadang-kadang juga anak dibolehkan membeli saja, membawa makanannya di plastik, dibungkus, lalu dimakan di kelas. Nah, dalam pelaksanaan UKS atau sekolah sehat di SMA 3 itu tidak lepas dari pembinaan dari beberapa pihak dan pengembangan yang dilaksanakan di SMA 3 tentunya berbeda dengan pengembangan di SMA lain gitu. Nah, seperti apa pembinaan dan pengembangan di SMA 3 yang sudah berjalan selama ini? Ya memang Pak, kita ada titik fokus daripada visi misinya UKS. Tentunya kita akan memberikan pembinaan dan pengembangan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena siswa itu datang dari berbagai latar belakang ekonomi yang berbeda, Pak. Dari letak geografis yang berbeda, terutama dari tatanan kebersihan, di lingkungan masing-masing yang berbeda. Sehingga datang sekolah itu mewarnai banyak bermacam ragam lah gitu. Mungkin saja bisa saja yang kotor, yang tidak baik bisa dibawa ke sekolah, pembiasaan dari rumah itu. Tapi sekolah berbeda, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat sampai mencapai tingkat yang diharapkan sehingga siswa yang biasa dengan kebersihan tidak peduli menjadi peduli, dibawa dari sekolah ke rumahnya. Jadi ada efek imbas. Selain memang SMA 3 dibutuhkan kebersihan yang maksimal dalam lokalisasi lembaga, tapi efek lainnya pembiasaan-pembiasaan yang dibangun itu bisa dibawa dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah juga sama, tergantung dari tingkat lebih mana derajat kebersihan yang dilakukan oleh masing-masing pribadi siswa. Kemudian yang kedua, menjalin keterpaduan dan koordinasi dan komitmen pada kegiatan lintas sektor, Pak. Kita koordinasi dengan Puskesmas Lamai Payung yang terdekat. Jadi para penentu kebijakan Puskes, tenaga harian di Puskes itu sudah sebagian daripada warga SMA 3 Kuningan, Pak. Sudah tidak ada batas kaitan dengan hubungan kekeluargaan, tapi mereka dekat, sehati, memiliki tujuan yang sama. Itu dibangun waktu itu, termasuk membuat MOU. Kemudian juga dengan BNN, Badan Narkotika Nasional ya. Karena berdekatan pula dengan Puskes, di sana juga dikomunikasi karena kita tidak ingin terganggu kesehatannya akibat daripada narkotika atau minuman terlarang itu. Kemudian juga dengan PMI, kita sering koordinasi bahkan kerjasama, saling simbiosis mutualisme. Kita mendapatkan layanan bagaimana pertolongan pertama kecelakaan, dari PMI-nya kita bisa memberikan donor darah sampai sekarang. Termasuk juga dari Dinkes. Dinkes banyak memberikan bantuan arahan baik moral material ke SMA 3 Kuningan yang saya rasakan. Itu yang dibangun. Kemudian yang kedua, UKS itu dilaksanakan bukan hanya saat mengikuti lomba. Dibangun terus sehingga visi dan misi sekolah disesuaikan. Kita pembudayaan akhirnya, dari pembiasaan ke pembudayaan. Lalu yang keempat, SDM yang menangani UKS terus ditingkatkan. Bahkan di SMA Negeri 3 Kuningan, kalau tidak terikat dengan jabatan dinas, kita sudah memiliki dokter, Pak. Dokter yang bekerja di pengabdian di UKS SMA 3 Kuningan, tenaga keperawatan, tenaga-tenaga yang lain yang konsen dan ingin bagaimana memberikan layanan penanganan kasus ketika ada persoalan kesehatan di sekolah. Lalu yang berikutnya, sarana dan prasarana UKS ditingkatkan. Kita terus melengkapi kebutuhan sesuai dengan rasio yang dianjurkan. Misalnya tempat DIPAN, tempat layanan orang yang sakit, kemudian tempat pemeriksaan. Itu semuanya steril dan layak pakai, Pak. Orang menilainya ini melebihi daripada layanan kesehatan di tempat lain lah gitu. Itu cukup bagus gitu. Ruang UKS kemudian difasilitasi berbagai hal yang memang diperlukan untuk penanganan siswa. Itu yang pengembangan UKS, Pak, yang dirasakan saya. Ya. Nah, pemirsa tadi disinggung tentang pelayanan ruang UKS ya. Iya. Nah, itu masuk pada moto SMA 3, pelayanan, kan? Nah, penampilan dan prestasi.
Perlu ketahui pemirsa, SMA Negeri 3 Kuningan memiliki ruang UKS menurut saya itu sangat representatif. Ruangannya cukup besar. Ya. Ada ruang pendaftaran, pemeriksaan, ruang IGD lah kalau di rumah sakit itu IGD gitu kan. Kemudian ada ruang khusus, ada lagi kesehatan. ruang konseling kesehatan. Termasuk ada WC, Pak. Dan dapur. Ya, kemudian disediakan juga WC bagi yang rawat inap tanda petik ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu, dan juga ada dapur kecil, dapur sehatnya, dapur bersihnya gitu kan. Untuk menangani siswa yang gitu kan ada di ruang pelayanan UKS itu membutuhkan konsumtif lah, konsumtif yang hangat atau yang seadanya dalam maksud saya itu pertolongan pertama saja. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu aspek dari pelayanan SMA 3 gitu kan, dari dari salah satu program yaitu UKS gitu kan. Nah, nantinya kalau pelayanan baik ya tentunya juga akan membantu kepada proses akademik kan begitu. Nah, dalam pelaksanaan berikutnya gitu kan, tadi kan sudah pengembangan. Mungkin pelaksanaan selalu berkembang gitu kan, bertambah. Berkembang dan menjadi lebih baik. Mungkin ada standar mutu yang dipakai untuk mengembangkan dan peningkatan-peningkatan tertentu pada pelaksanaan UKS, Pak.